Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to discuss an example of objective approach theory applied to analyze literary work. Nah, kita akan membahas contoh ya, bagaimana teori objektif itu diaplikasikan dalam membahas atau menganalisis sebuah karya sastra. Dalam hal ini saya membahas sebuah skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa bernama Wahyu Pancahandayani dari Universitas Negeri Yogyakarta yang menggunakan teori objective approach ya. Nah, judulnya adalah An Analysis of Love Expression, Differences Between Common People and the Speakers Through Figurative Language in John Donne's A Valediction, Forbidding Warning, and Sun Rising. Jadi ini adalah sebuah analisis karya sastra. Karya sastranya berupa dua puisi yang ditulis oleh John Donne. Menggunakan teori objektif, approach yang dipropose oleh Abrams. Ya. Kita lihat kita pertama kali akan melihat latar belakangnya. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan sebuah penelitian ya, itu ada latar belakang ya. Selain itu juga kalian harus menuliskan sebuah abstrak. Oke. Kita langsung ke latar belakang nih. Oke, di latar belakang kalian menuliskan beberapa hal seputar penelitian yang akan Anda tulis, yang akan Anda kerjakan berkaitan dengan temanya dari penelitian atau dari karya sastra yang diteliti, kemudian teorinya apa, kenapa menggunakan teori tersebut. Nah, kita lihat ini ya. To analyze the topic, the researcher uses objective theory. Objective theory is one of four critical theories proposed by Abrams. This theory emphasizes the importance of intrinsic element in creating the meaning of literary work. Thus, the researcher uses objective theory to prove how love of the speakers is depicted to be more powerful than the love of common people through the employment of figurative language. Jadi, yang akan dibahas di sini adalah dua puisi yang ditulis oleh John Donne dan digunakan teori objektif untuk menganalisis karya sastra tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa teori objektif itu menekankan pentingnya unsur-unsur intrinsik atau elemen intrinsik sebuah karya. Dalam hal ini puisi. Oke ya. Kita langsung ke teorinya. Oke, tentunya di dalam teori, jadi itu kalian harus menuliskan teori-teori yang digunakan. Apa itu karya sastra ya? Kemudian apa itu objektif teori? Objektif teori itu apa? Bla 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 dituliskan di sini. Dijelaskan di sini bahwa ada self-sufficient seperti yang sudah saya terangkan di video sebelumnya. Kemudian, nah, karena objektif teori itu menyatakan unsur intrinsik, maka kita juga harus spesifik nih. Unsur intrinsik dari apa? Oh, dari puisi, karena karyanya berupa puisi. Oke, kita tulis dulu nih, puisi itu apa, definisinya, teori tentang puisi, kemudian unsur-unsur intrinsik dari puisi. Ya. Yang pertama, diction. Inilah yang akan kita cari nantinya kan. Diction, kemudian imagery. Imagery itu ada apa saja? Ada gustatory, ada auditory, ada visual, ada tactile, dan lain sebagainya. Kemudian, salah satu unsur intrinsik dari puisi adalah bahasa, language. Salah satunya adalah figurative language. Figurative language itu bahasa kiasan atau majas kalau dalam bahasa Indonesia. Majas itu jenisnya apa saja? Tuh ada metaphor, ada what is it? Yeah, this one. Metaphor, kemudian simile, kemudian personification. Ini ya. Kemudian ada paradox. What is paradox ya? Ada irony. Tulis juga. Kemudian ada metonymy.
Metonim itu apa ya, ditulis di sini. Kemudian synecdoche dan lain sebagainya. Oke, apostrophe lah. Oke, itu teori yang digunakan. Kenapa eh harus diterangkan ya? Karena ini unsur-unsur intrinsiknya yang akan dianalisis. Makanya harus diterangkan di dalam penelitian Anda. Nah, kita lanjut ke analisisnya. Oke, kita lihat analisisnya. Jadi penggunaan objective theory untuk menganalisis. Oke, finding and discussion. Look at this one. The employment of figurative language in prediction. Langkah yang pertama adalah kalian menganalisis. Apa nih figurative language yang digunakan atau yang ditemukan di dalam sebuah karya? Misalnya nih, sama metafor. Metafor apa nih? Apa data yang ditemukan yang menunjukkan bahwa ada metafor di dalam karya? Oh, ternyata ini nih. Ada di baris kelima, valediction, ya. So let us melt and make no noise. Nah, ini metafor nih. Marilah kita melting itu meleleh. Masa manusia meleleh gitu ya? Make no noise dan tidak bersuara. Okay, to his lover who is trying hard for sending him off. The word melt denotatively is usually used to describe liquefying solid. Bahwa melt itu kan biasanya untuk menyatakan dua hal yang meleleh ya, kayak es batu atau apa gitu ya, atau sesuatu yang dipanaskan. Tapi di gun ini diletakkan kepada manusia ya, makanya ini namanya metafor. Ini bukan bahasa metafora. Oke, dianalisis lah. Kenapa menggunakan bahasa ini? Artinya apa? Begitu ya. The use of metaphor is used to calm his miserable lover. Nah, ini kan, ini analisis kalian nih ya, atau analisis peneliti di dalam skripsi ini. Penggunaan metafor itu efektif untuk mengkalemkan, menenangkan kekasihnya, bla bla bla, ditulis. Itu tentang metafor yang pertama. Kemudian ada metafor lagi berikutnya. Dan lain sebagainya. Yang kedua tentang simili. Apa data-data yang mengandung simili? Kalian analisis. Temukan datanya gitu ya. Di line berapa, di puisi yang judulnya apa ya, tentunya puisi yang sudah ditentukan di sini ada dua ya. Kemudian artinya apa? Dan kenapa simili itu digunakan? Gitu di dalam penelitian tersebut, di dalam karya tersebut. Kemudian yang lain lagi, personification. Personification, apa saja nih datanya? Dianalisis, kasih arti. Sampai semua figurative language yang dapat ditemukan di dalam karya sastra tersebut. Dianalisis semuanya. Nah, kemudian yang kedua, tapi kalian tidak selesai menganalisis bagian-bagian elemen itu saja. Kalian juga harus menganalisis secara keseluruhan. Setelah itu ada kenapa nih penggunaan figurative language itu sering muncul dalam puisi tersebut? Maka tulislah makna yang sebenarnya atau makna yang kalian hasil interpretasi. The significance of figurative language employment in prediction. Untuk apa? Ya, ini hasil analisis. Pertama, to evoke imagination, untuk memicu, men-trigger imagination, memperluas gitu ya. Dari pembacanya tentunya. Ya. Kemudian yang kedua, to reinforce the speaker's love expression. Untuk memperkuat ekspresi cinta dari si speaker, the point ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, to make the love expression unforgettable. Nah, ini salah satu contoh analisisnya ya guys ya. Oke, kita lihat di sekarang kesimpulannya mana. Kesimpulannya ada di sini dia. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Di dalam kesimpulan, kalian menyimpulkan atau menuliskan kembali hasil dari pembahasan secara ringkas ya. There are several type of figurative language, bla bla bla, apa saja ya. Kemudian, yang kedua, the second conclusion is to conclude that there are three significances ya. Ada tiga. Kenapa? Ada tiga signifikansi kenapa figurative language itu digunakan dalam karya tersebut. Ya, yang pertama, to evoke imagination. Kemudian yang kedua, to reinforce the speaker's love expression. Begitu.
Dan yang ketiga, figurative language will make the love expression become unforgettable. To make the love expression unforgettable. Oke, itulah salah satu contoh penelitian atau analisis karya sastra menggunakan objective theory. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.